Selamat siang Bapak Ayub Titueki. Selamat siang Pak Primus. Ya. Bapak, ini sekarang kita ada di Observatorium Timau. Sebagai mantan Bupati Kupang 2 periode yang telah berjasa menghadirkan Observatorium Nasional di Timau ini, sekarang observatorium sudah berdiri Bapak, sudah hampir rampung, sudah hampir selesai. Bapak punya harapan apa? Terima kasih. Harapan saya observatorium ini harus dijaga pengamanannya sebaik-baiknya untuk memenuhi janji atau komitmen saat bahas penetapan observatorium jadi di Timau. Apa yang dijanjikan, apa komitmen, apa yang harus dijaga, yaitu 100 tahun langit gelap. Yang menjadi saksi dari orang Amfoang yang masih ada sekarang itu Pak Kain Maus. Dulu Pak Camat Pak Tabai sudah meninggal, tapi Pak Kain Maus masih ada. Dari pembahasan untuk penentuan mungkin 2016 atau sekitar 2016 kurang lebih membahas ada 5 butir, 5 poin apakah harus jadi di Amfoang atau di tempat lain. Karena Amfoang ini bukan tempat prioritas utama, dia bahkan keempat. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat baru di sini. Tapi karena diskusi yang sangat intensif, bahkan untuk itu saya pernah diundang untuk menjadi pembicara tamu di ITB dalam membicarakan itu. Dan waktu itu setelah berbicara lalu pendekatan dengan beberapa yang sekarang sudah berintel, pembicaraan waktu itu kami kenapa menetapkan Amfoang. Amfoang itu dasar yang paling utama adalah Amfoang selalu katakan belum merdeka. Amfoang itu berbatasan darat langsung dengan Timor Leste, khususnya distrik Oekusi. Nah, waktu itu yang kami bicarakan ialah harus di sini. Nah, tapi setelah melakukan penyelidikan, turun dan melakukan para ahli turun dan melihat, sekarang datang pada kesempatan diskusi terakhir itu di Jakarta menetapkan jadi di Amfoang atau dipindahkan ke tempat prioritas yang pertama, kedua, ketiga dan yang lain-lain. Nah, akhirnya dari 5 butir yang dipertimbangkan, 3 kita tidak memenuhi syarat dan 2 yang dianggap kuat tapi bisa membantai 3. Nah, yang satu yang paling mereka tekankan ialah mereka foto itu yang tanah lihat yang rontok-rontok. Dia bilang dari sisi ilmu tanah di sini sangat tidak memenuhi syarat. Ini bangunan sangat mahal. Bangunan yang sangat mahal jangan sampai tidak lama sudah rusak lalu mubazir biaya besar ini. Nah, habis itu ditambah dengan 2 syarat teknis yang lain. Lalu kemudian kami bantai. Yang pertama itu adalah itu masih pertahankan ini untuk batas negara. Amfoang sangat tertinggal, maka mereka katakan mereka belum merdeka. Mereka belum merdeka, mereka berbatasan darat langsung dengan Oekusi Timor Leste yang pembangunannya gencar. Nah, itu butir yang pertama ini. Tetapi butir yang membantah ialah bahwa Amfoang ini mempunyai nilai budaya yang sangat kental. Nilai budaya yang sangat diandalkan untuk menjaga 100 tahun langit gelap. Karena sebelumnya diskusi kita untuk mempertahankan ya dalam dunia yang semangat pembangunannya cepat, apakah bisa mempertahankan
100 tahun langit gelap. Maka yang kita buat adalah bahwa orang Amphoe masih sangat kuat dengan budaya. Nah, waktu itu yang kami bahas salah satu butir ialah bahwa ada tidak komitmen kuat dari pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan dan menegakkan aturan-aturan itu supaya bisa mempertahankan 100 tahun langit gelap. Lalu yang saya katakan ialah bahwa kalau mau peraturan, jangankan peraturan daerah, undang-undang saja biasa ya beberapa 10-20 tahun bisa undang-undang itu sudah ditinjau kembali, apalagi perda itu bisa 5 tahun diganti, 5 tahun diganti. Nah, tapi kalau di Amphoe budayanya, nilai budayanya yang sangat kuat. Kalau masyarakat adat membuat pernyataan adat, menggunakan sumpah adat, jangankan 100 tahun, 200 tahun juga bisa. Karena apa? Kalau mereka sumpah dan itu tidak bisa dapat dicabut. Nah, inilah yang akhirnya membuat keputusan bulat untuk dilakukan di sini. Nah, itulah sebabnya juga maka pada waktu menetapkan di sini, salah satu yang melemahkan ialah ini kawasan hutan lindung. Karena kawasan hutan lindung, maka bupati harus mengajukan surat ke Menteri Kehutanan minta pinjam pakai kawasan hutan. Saya katakan tidak. Saya tidak bisa lakukan itu karena itu pemerintah boleh katakan bahwa ini adalah kawasan hutan dikuasai oleh negara. Tapi saya bilang negara baru tahun 45, sedangkan masyarakat hukum adat yang akan membackup observatorium ini itu sudah turun temurun ratus tahun. Dia lebih tua dan lebih kuat hukumnya dibanding hukum negara. Nah, sehingga waktu itu kami bicara bahwa supaya bisa menggunakan itu, maka pemerintah harus berikan istilah kita bilang okomama, siripinan. Dan ingat bahwa tidak mengajukan surat pinjam pakai, tapi yang saya minta adalah memberikan uang siripinan 100 juta. Waktu itu taruh di dulang dan diserahkan di sini, di mata-mata banyak orang. Nah, karena itu, maka sekarang ini sudah ditetapkan dan sudah dibangun, tinggal diresmikan. Nah, harapan saya kembali ke harapan saya, ialah bahwa komitmen menjaga observatorium ini adalah apakah harus 100 tahun langit gelap atau tidak. Yang saya khawatirkan pemerintah sekarang, kalau siapapun yang jadi bupati atau wakil bupati, siapapun gubernur atau wakil gubernur, jangan sampai karena ingin supaya cepat punya nama, lalu kemudian bekerja sama dengan investor-investor dari dalam dan luar negeri, akhirnya mereka datang dan mereka di depan. Masyarakat adat tergusur, masyarakat adat itu digeser, itu sampai di sana. Nah, padahal untuk jadinya observatorium ini, kita menjual masyarakat adat dan nilai-nilai budayanya untuk menjaga, membackup, supaya benar-benar ini 100 tahun. Kalau begitu, maka pemerintah yang akan datang, baik bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, ketika dia tidak melihat komitmen ini, maka 100 tahun langit gelap bisa tidak terjaga, bisa tidak terjamin. Nah, lalu terjaganya apa? Waktu itu kami punya komitmen satu, membuat 3 lingkaran. Nah, 3 lingkaran yang paling dalam adalah lingkaran merah, di mana siapapun tidak masuk selain daripada pengelola observatorium ini. Pengelola observatorium mau menempatkan apa dan di sini itu mereka punya kewenangan penuh, karena waktu itu yang dibebaskan ini adalah sebenarnya 25 hektar, 25 hektar ditambah dengan jalan-jalan menjadi 30 hektar. Itu menjadi penuh hak daripada pengelola. Lalu kemudian dia mau masuk siapa supaya ada di dalam situ terserah. Tapi di luar garis merah itu garis kuning, lingkaran kuning.
observatorium ini dia pada lingkaran yang kedua. Nah, masyarakat adat ini siapa yang kira-kira harus berdiri, siapa yang harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat adat, ada pemikiran bahwa observatorium ini itu kelas dunia. Kenapa saya katakan kelas dunia? Karena diameternya 3,80 cm. Ini terbesar ya, terbesar di kawasan Asia Tenggara ini. Jadi bukan terbesar di Indonesia. Nah, ini berarti sudah kelas dunia. Jangankan ini, yang di Lembang sana, di Bandung Barat itu saja, dia diameternya hanya 0,60. Tapi ketika dia terlepas, dia memisahkan diri dari kota Bandung dan menjadi kabupaten, PAD dari observatorium yang hanya 0,60 1 tahun itu 350 miliar. Karena masyarakat dari berbagai negara datang di sana. Padahal itu dibangun pada tahun 1900 sekitar 8 atau berapa. Sudah sangat tua, tapi bisa menghasilkan PAD begitu besar. Kalau ini dia bisa saja 3,80, ini bisa PAD-nya bisa 500 miliar, bisa lebih. Tapi bagaimana pengelolaan? Pemerintah yang akan datang jangan sampai tidak, ya pasti saja akan mau menghasilkan PAD, tapi cara cepat, cara lazim, cara yang gegabah, cara yang kurang memperhitungkan kemajuan masyarakat itu, dia akan datangkan investor-investor dari luar. Datang dia mau bikin, misalnya dia mau bikin hotel-hotel yang tinggi di sini. Nah, ketika terjadi hotel-hotel, itu berarti mencederai komitmen langit gelap di sana. Nah, bagaimana supaya menjaga, ya tadi bilang menjaga kehadiran observatorium ini, ya untuk Indonesia, untuk NTT, untuk Kabupaten Kupang, untuk Amfoang. Tapi cara bagaimana? Butuh orang yang berpikir baik-baik. Butuh orang jangan hanya emosi mencari nama, mendatangkan investor, lalu kemudian dia kaya. Tapi bagaimana mengelola lingkungan observatorium ini untuk kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat Amfoang. Saya sering katakan, jangan sampai orang-orang yang perut besar, orang-orang yang saku tebal datang mereka mengelilingi, lalu orang-orang asing masuk di lubang sana, kamu boleh tetap rusak. Nanti akan terjadi Amfoang maju, nilai uangnya besar, tapi yang nikmati bukan orang yang tinggal di Amfoang, bukan orang yang di sini. Nah, itu bukan hakikat pembangunan. Itu bukan hakikat pembangunan yang sesungguhnya. Berarti bagaimana kita membangun orang yang sudah kaya, bagaimana kita membangun orang yang sudah maju, tapi mereka datang bertransaksi di sini, lalu kemudian uang masuk di sini, keluar dan diterima di sini, tapi kemudian uang dibawa keluar, orang sini tetap menderita. Nah, karena itu tadi katakan harapan saya bukan hanya kepada pemerintah yang akan datang. Siapa mau jadi bupati, siapa mau menjadi gubernur, yang pertama yang saya harapkan ialah gubernur dan bupati yang ada di wilayah sini harus memberikan prioritas pengembangan masyarakat adat, lembaga pemangku adat. Itu harus. Caranya bagaimana? Nanti kita akan diskusikan kalau dipercaya. Lalu yang berikut, untuk Kabupaten Kupang, siapa yang bupati? Untuk memajukan tadi yang saya bilang lingkaran kuning ini, itu masyarakat adat. Dia sebenarnya, kalau siapa yang mau ini, uji saja. Kira-kira lu punya strategi apa untuk memajukan, katakanlah. Ya kalau tahun pertama diresmikan belum terlalu. Tapi kalau tahun kedua, coba. Kira-kira lu tinggal berjual ide. Lu dengan jual apa? Ya jual apa supaya 1 tahun bisa dapat minimal 100 juta. Nah, jangan sampai saya bilang jual apa lalu kemudian datang jual tanah Amfoang. Jual tanah Amfoang
orangnya nanti ditaruh di mana? Jual tanah Amfuang itu yang di dalam sistem ekonomi modern dibilang terjadi capital flight. Terjadi pelarian modal dari orang kecil, dari orang susah menuju kepada orang kaya, sehingga orang kaya makin kaya, orang miskin tetap miskin. Ingat, sekarang ditekankan tentang pengentasan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar sini, orang-orang penduduk asli, orang-orang kecil yang banyak. Nah, kalau pengentasan kemiskinan, satu, memberikan kepada mereka apa yang tidak mereka punya, yaitu bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Tetapi hakikat dari pembangunan ialah hakikat pembangunan adalah pemberdayaan. Dia lemah, bagaimana membuat dia yang lemah menjadi kuat untuk berswadaya. Hidup dari keringat sendiri, hidup dengan kekuatannya sendiri. Tapi ada yang lebih penting lagi. Di dalam pengentasan kemiskinan adalah bagaimana melindungi apa yang ada pada mereka. Dan itu hakikat dari kemerdekaan Indonesia. Ingat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah melindungi. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Melindungi ada dua hal di sini. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi orangnya yaitu segenap bangsa, segenap suku bangsa, segenap anak suku bangsa, di mana saja. Melindungi dia dan hak-hak yang melekat pada dia. Ini yang kurang ditekankan, ya, kurang ditekankan, kurang diperhatikan. Nah, karena apa? Karena kurang diperhatikan, kurang dimengerti, maka kadang dia ambil yang ada pada masyarakat. Yang ada pada masyarakat apa? Tanah sukunya, turun-temurun dia miliki. Dia ambil, kasih dia uang hanya seberapa, lalu kemudian mereka jadi ambil dari yang miskin sehingga dibawa oleh yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, ini yang kurang kita teliti membicarakan ini. Maka itu ya bagian dari masyarakat kampus, para intelektual. Selama ini saya pikir banyak yang sudah ya sarjana plus, magister, doktor, profesor, terlalu banyak di NTT ini. Tetapi kita belum menyatu untuk memberikan kritik-kritik kita. Kita belum melihat persoalan-persoalan yang harus. Misalnya sekarang kadang bilang ada debat. Ada debat, tapi debat ini kadang ya hanya asal jalan, tetapi tidak ada dalam menjadi bahan diskusi kampus, mempertajam ya penglihatan akademisnya, tidak mempertajam ketajaman analisis kita untuk mengarahkan, untuk istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak salah memilih. Apalagi pemilihan sekarang hanya karena emosi suku, hanya karena emosi suku kadang kurang, tapi emosi daripada partai politik, sehingga dia ada pada partai ini. Kadang ada juga yang punya uang banyak, dia bisa beli banyak partai politik, dia berbangga bahwa ini adalah sebagian besar, padahal itu sebenarnya pemilihan berdasarkan koalisi yang gemuk, itu adalah kepentingan politik yang pada akhirnya hanya bekerja untuk kepentingan partai politik lain bisa ditinggalkan. Dan ini sebenarnya kalau ketajaman daripada para akademisi melihat ini, mari kita diskusi. Saya mau untuk kita berdiskusi. Kadang ada politisi bilang dia mengerti politik, tapi memberikan pengarahan yang justru membodohkan masyarakat. Dia hanya menganggap bahwa dia politisi yang baik. Nah, ini yang saya inginkan agar terjadi suatu pemahaman yang baik. Sekali lagi, yang saya harapkan, apa yang saya harapkan tentang pengembangan observatorium ini, yang saya harapkan adalah kepada para kepala daerah provinsi, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, untuk menjadi kepala daerah harus dia tahu persoalan yang sesungguhnya kemana pergi. Tapi yang berikut adalah saya juga mengharapkan bukan hanya kepada para bos-bos, yaitu kepala pemimpin daerah, tapi kepada masyarakat. Ya, masyarakat Amfuang, masyarakat adat di sini sadar ya
pilih pemimpin jangan asal datang kasih siripinang, jangan asal kasih sopi, jangan asal kasih uang. Kamu dibodohi, kamu ditipu, kamu mau supaya kamu bodoh dan mereka akan makin kaya dan akhirnya hanya menjadikan kamu punya daerah ini sebagai tempat dia tambah besar, tambah menginjak-injak kita dan kita kehilangan harga diri. Nah, ini yang saya harapkan sehingga ya pemilihan khususnya untuk kabupaten, untuk provinsi. Saya tidak terlalu pusing. Ingat, saya ingat juga ada pernyataan dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Dia bilang saya tidak peduli. Yang menang sebagai gubernur, bupati, wali kota, mau dari partai mana saja. Yang dia lihat adalah komitmen dia untuk kemajuan daerah. Karena apa? Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa dalam 4 sampai 5 tahun ke depan rakyat harus sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Lalu dia katakan lagi, hai gubernur, hai wali kota, hai bupati, jangan curi, kamu pencuri, kamu korupsi. Saya akan kejar kamu sampai di mana saja. Saya akan memutus tim khusus untuk menjemput kamu sekalipun ada di Antartika, tempat di mana tidak ada kehidupan. Berarti komitmen dia uang yang ada dari pemerintah untuk membangun masyarakat. Yang kedua, tidak boleh korupsi, jangan hanya lihat korupsi uang, tapi sekarang perampokan tanah rakyat. Perampokan tanah rakyat selama ini tidak diperhatikan. Lalu yang tadi saya sebut tadi, ingat tujuan dari kemerdekaan ialah melindungi orang, melindungi tumpah darah itu tanah. Ya, jadi kalau ingat untuk hubungan antara orang dan tanah sejak dari dulu kala. Tuhan menjadikan orang, Tuhan menempatkan orang dalam tanah, Tuhan juga di dalam Alkitab katakan, jangan ya merampas hak, jangan menggeser tanah. Dan tidak mau Tuhan tahu, orang di dalam orang dibagi menurut tanah. Jadi maka di dalam proklamasi kemerdekaan melindungi bangsa, melindungi orang, melindungi tanah, melindungi hubungan orang dan tanah, menghargai. Lalu pasal 18 ayat 2, negara menghargai dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-haknya bila masih ada. Nah, ini sekali lagi menekankan, mengingatkan pengentasan kemiskinan di timur ini. Pengentasan kemiskinan di timur ini harus melindungi orang dalam tanahnya, pendekatan kemajuan dari desa, swasembada untuk maju dan mandiri, berarti mengarahkan, membimbing, membina, memfasilitasi, mendampingi masyarakat yang ada, memanfaatkan tanah yang ada pada mereka, supaya mereka juga meningkat, supaya mereka juga berubah dalam cara hidup. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ayub.